Agustus merupakan bulan penuh sejarah bagi bangsa Indonesia. Pada bulan inilah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat. Rumusan teks proklamasi ini disusun pada 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang di Jakarta. Inilah film pendek rumusan naskah proklamasi dari kami. Bagaimana cara kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita, apalagi dia tahu kita akan membuka proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira angkatan Jepang bersama nama Eda. Baiklah, Bun. Apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Apakah boleh kami meminjam rumah Anda untuk membicarakan naskah proklamasi yang akan dilaksanakan besok? Kalau begitu, boleh. Silakan masuk. Terima kasih. Penyusunan teks proklamasi tersebut yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, anggota PPKI, dan para tokoh pemuda. Bagaimana usulan kalian tentang proklamasi yang kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep proklamasi. Kalau begitu bersediakah Anda membacanya? Baiklah, dengan senang hati. Kemudian Insinyur Soekarno membaca teks proklamasi yang dirumuskannya. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks diambil dalam rumusan DPPKI? Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang akan kita ambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengambilan penguasaan? Ya, itu lebih baik, dan saya setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini berkat jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, ini bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Ya, setuju. Akhirnya, perumusan teks proklamasi dapat dicetuskan. Akan tetapi, perumusan teks proklamasi tersebut tidak cukup sampai di situ. Pembahasan yang akan dilakukan selanjutnya ialah menandatangani teks proklamasi. Dalam pembahasan tersebut, ada dua tokoh yang mengusulkan usulannya, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta dan Soekarno. Siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Deklarasi of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks ini ditandatangani oleh PPKI. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal, kemerdekaan ini adalah usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks itu? Bagaimana teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Lalu, bagaimana dengan Bung Hatta? Iya, Bung, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju, yang akan menandatangani teks proklamasi ini, saya dengan Bung Hatta. Setelah tercapai kesepakatan bahwa teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung, dengan senang hati. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Setelah diketik, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta
menandatangani teks proklamasi. Sepertinya kata ejaan dalam tempo ini ada yang kurang tepat. Saya akan menggantinya menjadi tempo. Mungkin juga Jakarta 17/8/45 ini bisa diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 45. Baik, saya setuju. Setelah itu, mereka membahas mengenai tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi sudah selesai. Lalu di mana kita akan melangsungkan upacara? Bagaimana di lapangan Ikada? Jangan, lebih baik dilakukan di kediaman saya, di Pengasaan Timur. Lapangan Ikada itu adalah lapangan umum dan akan menimbulkan salah paham. Karena itu, saya minta saudara sekalian untuk hadir di kediaman saya, Pengasaan Timur 56, sekitar jam 10 pagi. Baiklah. Iya, ada tadi lagi berdiri dengan Lopi, Jo. Artinya ejaan dalam